Nama saya Novia Kristina Situmorang, NIM 1840493, Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6, STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Saya membawakan mata kuliah etika profesi dengan contoh pelanggaran etika bisnis pada kasus Bank Lipo. Saya akan menjelaskan tentang sejarah, perjalanan kasus, hasil pemeriksaan, analisis kasus, dan solusi. Sejarah. Grup Lipo bermula ketika Motor Ready yang memiliki nama Tionghoa Li Moti membeli sebagian saham di Bank Perniagaan Indonesia milik Haji Hashim Ning pada 1981. Waktu dibeli, aset bank milik keluarga Hashim telah merosot menjadi hanya sekitar 16,3 miliar. Lalu ia bergabung dengan BCA pada tahun 1975 dengan meninggalkan Bank Panin. Aset BCA ketika Motor Ready bergabung hanya 12,8 miliar. Pada tahun 1987 setelah ia bergabung, aset Bank Perniagaan Indonesia melonjak naik lebih dari 1.500% menjadi 257,73 miliar. Lalu 2 tahun kemudian pada tahun 1989 bank ini melakukan merger dengan Bank Umum Asia dan semenjak itu lahirlah Lipo Bank atau Bank Lipo. Perjalanan kasus. Yang pertama, pada 29 Maret 1977, Bank Perniagaan Indonesia melakukan penggabungan usaha pada PT Sentra Komersial Bank. Yang kedua, tahun 1982, kelompok usaha Lipo dan Salim mengambil alih 49% saham bank dan mengangkat James Ready sebagai direktur. Yang ketiga, pada bulan Oktober 1988, usaha Lipo memanfaatkan peluang waktu, mengajukan permohonan izin penggabungan Bank Perniagaan Indonesia, Bank Buni, Bahari, dan Bank Umum Asia, mengganti nama Bank Perniagaan Indonesia menjadi Bank Lipo di akhir tahun 1988, meluncurkan produk tabungan harian depan atau tahapan, melakukan penawaran saham perdana di BEJ pada akhir tahun 1989. Yang keempat, pada tanggal 30 September 2002, PT Bank Lipo yaitu melakukan kasus perbedaan informasi atas laporan keuangan yang disampaikan ke publik melalui iklan di sebuah surat kabar nasional pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Etika yang dilanggar. Yang pertama, integritas. Tindakan yang mencantum laporan yang belum diaudit dengan mengiklankan di media massa untuk publik dengan kata sudah diaudit yang dilakukan akuntan di atas adalah tindakan yang melanggar integritas, di mana seorang akuntan harus sangat jelas dan jujur dalam segala pekerjaan profesionalnya maupun dalam hubungan bisnisnya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Pada kasus di atas, KAP telah melakukan pelanggaran terhadap pelayanan kepentingan publik, dalam hal ini memberikan laporan ganda yang berbeda-beda untuk publik, BEJ, dan laporan akuntan publik sehingga menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, profesionalisme. Pelanggaran terhadap perilaku profesional karena berani memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, tanpa melakukan standar teknis secara profesional. Yang keempat, objektivitas. Kasus ini juga melanggar kode etik objektivitas dalam menjalankan tugas profesionalnya karena lebih berpihak kepada klien daripada berpihak kepada para pengguna eksternal laporan keuangan atau laporan palsu ke BEJ dan masyarakat. Objektivitas artinya bebas dari perbenturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Hasil pemeriksaan. Yang pertama, pada tahun 2002 Bank Lipo melakukan laporan keuangan ganda. Laporan yang berbeda yaitu yang pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Yang kedua, laporan ke BEJ pada 27 Desember 2002. Dan yang ketiga, laporan yang disampaikan angkutan publik
Dalam hal ini kantor akuntan publik Prasetyo Sarwoko dan Sutjaja dengan auditor Sutjat Kosasi dan disampaikan kepada manajemen Bank Lipo pada 6 Januari 2003. Yang kedua, dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan opini wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003. Di mana laporan itu disampaikan adanya penurunan AIDA anggunan yang diambil ahli sebesar 1,42 triliun, total aktifnya 22,8 triliun, rugi bersih sebesar 1,273 triliun, dan CAR sebesar 4,23%. Yang ketiga, untuk laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002, ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan tersebut belum diaudit, di mana angka yang dicatat pada saat diiklankan adalah AIDA sebesar 2,933 triliun, aktiva sebesar 24,185 triliun, laba bersih tercatat 98,77 miliar, dan CAR 24,77%. Yang keempat, karena itu Bapepam menjatuhkan sanksi denda kepada jajaran direksi PT Bank Lipo Tbk sebesar 2,5 miliar karena pencantuman kata diaudit dan opini wajar tanpa pengecualian di laporan keuangan 30 September 2002 yang dipublikasikan pada 28 November 2002. Dan juga menjatuhkan sanksi denda sebesar 3,5 juta kepada Rujat Kosasi selaku partner kantor akuntan publik atau KAP, Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja karena keterlambatan menyampaikan informasi penting mengenai penurunan AIDA Bank Lipo selama 35 hari. Kasus di atas menyebabkan profesi akuntan beberapa tahun terakhir telah mengalami krisis kepercayaan. Hal itu mempertegas perlunya kepekaan profesi akuntan terhadap etika. Analisis kasus. Yang pertama, sanksi BEJ dan atas Bank Lipo adalah berupa peringatan keras. Selain itu, BEJ mewajibkan Bank Lipo menyerahkan laporan kemajuan atau progress report setiap 1 minggu sekali mulai 24 Februari sampai keluarnya laporan keuangan audit tahun 2002. Yang kedua, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM pun memberikan sanksi. Dalam siaran persnya tanggal 17 Maret 2002 mengumumkan pemberian sanksi administratif kepada direksi PT Bank Lipo Tbk berupa kewajiban penyetoran uang ke kas negara sejumlah 2,5 miliar. Sedangkan terhadap PT Bank Lipo Tbk diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham perihal kekurangan hati-hatian yang telah dilakukan serta sanksi administratif yang diterima oleh PT Bank Lipo Tbk dalam rapat umum pemegang saham berikutnya. Yang ketiga, pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran ini adalah akuntan publik Dr. Andos Sutjat Kosasi dari KAP Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja sebagai penanggung jawab pemeriksa atau audit atas laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002. Atas kelalaian yang dilakukan Bapepam menjatuhkan sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke kas negara sebesar 3,5 juta. Solusi. Pelanggaran yang dilakukan akuntan publik ini membawa dampak bagi anggapan profesi akuntan di mata masyarakat. Semakin banyak kasus audit yang tidak sesuai dengan etika profesi audit membuat kepercayaan masyarakat atas profesi akuntan berkurang. Masyarakat akan mempertanyakan tingkat integritas auditor dalam pemberian opini audit. Untuk sebuah perusahaan,
ketika kepercayaan masyarakat berkurang akan kinerja auditor, maka masyarakat juga akan mempertanyakan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu telah mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Karena peranan audit adalah penjabatan antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui laporan perusahaan benar sesuai dengan opini audit yang diberikan auditor. Apakah auditor dalam menjalankan tugasnya sendiri melanggar etika profesi auditor, maka hasil opini audit yang diberikan dapat dipertanyakan kebenarannya. Maka dari itu, sebaiknya kita harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap audit. Sebagai seorang audit, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan jangan melakukan kecurangan ataupun melakukan hal-hal yang tidak benar di mata hukum. Sebagai seorang audit, kita harus memberi hal-hal yang baik dalam bekerja di perusahaan supaya perusahaan itu tidak dianggap buruk oleh masyarakat di luar sana. Terima kasih.